para skerias, Bang Bro Alek yang setia dimanapun, jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini Bang Bro Alek kembali akan menceritakan sebuah cerita seram, misteri kuntilanak. Seperti apakah keseraman dari kisah tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya memulai menceritakan kisah-kisah seram, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video kisah-kisah seram dari channel ini. Terima kasih. Kuntilanak merupakan jenis hantu yang paling fenomenal. Buktinya sudah tak terhitung berapa banyak jumlah cerita horor yang lahir dari legenda hantu yang satu ini. Mulai dari hanya sekedar cerita di warung kopi hingga dikemas dalam bentuk film ataupun sinetron. Selama ini kita mengenal kuntilanak dengan penampakan berupa sosok hantu perempuan bergaun putih dengan rambut panjang yang berantakan. Apakah benar seperti itu? Berikut ini penggambaran lengkap tentang sosok hantu dengan ciri-ciri suara tawa cekikikan yang khas menakutkan. Kuntilanak bisa mengubah wujud. Tak selamanya hantu ini menampakkan wujudnya sebagai sosok perempuan yang bergaun putih dengan rambut panjang yang berantakan. Dalam sejumlah kasus, kuntilanak dapat mengubah wujud sesuai dengan kehendaknya. Bahkan menurut Muhammad Ridwan, salah satu paranormal yang dikenal sebagai penakluk makhluk halus, kuntilanak ini dapat mengubah wujudnya menjadi tikus, bebek, ayam, dan lain sebagainya. Ya, hantu ini memang tergolong memiliki kesaktian yang lumayan tangguh. Dan yang cukup edan, kuntilanak bisa mengubah wujudnya menjadi seorang paraji ataupun yang lebih familiar dikenal sebagai dukun beranak. Di daerah pedesaan Banten misalnya, ada sebuah cerita tentang popokan, yaitu kuntilanak yang dapat mengubah wujud menyerupai seorang dukun beranak. Hantu ini dikabarkan bisa melayani proses persalinan ibu hamil dan memangsa bayi merah yang baru saja dilahirkan. Lebih dari itu, kuntilanak juga menjadi jenis hantu yang bisa dijadikan sebagai wahana untuk pesugihan. Sama halnya seperti buto ijo, tuyul, atau babi siluman yang lebih dikenal dengan nama babi ngepet. Uniknya, ketika muncul dengan penampakan sebagai perempuan bergaun putih, maka kuntilanak ini menjadi hantu yang sangat pemalu. Dia selalu menyembunyikan wajahnya dengan menunduk dan bersembunyi di balik rambut panjangnya. Tempat kuntilanak bersarang. Jenis hantu ini senang bersarang di pohon-pohon yang rindang. Terutama ada 3 jenis pohon yang disukainya, yakni pohon randu atau kapuk, pohon bambu, dan pohon waru. Di samping ketiga jenis pohon tersebut, kuntilanak juga sangat suka bersarang
di dekat kolam ikan berair tawar yang ada pepohonan rindang, semisal gerombolan pohon bambu. Rumah kosong dengan konstruksi bangunan bertingkat juga jadi tempat yang paling disukai oleh kuntilanak. Ya, maklum saja, hantu yang satu ini memang sangat senang uncang-uncang kaki dikala bulan tengah purnama. Makanan kegemaran kuntilanak: ikan-ikan segar, terutama ikan air tawar, menjadi salah satu jenis makanan yang paling digemari oleh kuntilanak. Banyak kisah orang-orang di pedesaan yang melihat penampakan kuntilanak tengah menyantap ikan di dekat empang atau kolam air tawar. Bayi merah juga menjadi santapan kegemaran kuntilanak, khususnya bayi yang berjenis kelamin laki-laki. Maka itu di sejumlah pedesaan, khususnya di Pulau Jawa, apabila ada ibu yang lahiran, dipasang pelepah pohon pinang, dibuat semacam keris-kerisan. Hal ini merupakan kepercayaan agar kuntilanak tidak datang mengganggu. Kuntilanak juga menyukai darah perempuan hamil, karena menurut penciuman mereka, aromanya mirip dengan buah nangka masak. Kepercayaan ini juga melahirkan tradisi pamali menepuk-nepuk perut di waktu malam. Nanti dikira ada buah nangka masak. Demikian pesan tradisi tersebut. Benda-benda pencegah kuntilanak. Setidaknya ada 2 jenis pohon yang sangat ditakuti oleh kuntilanak, yakni bambu kuning dan pohon atau daun kelor. Kesaktian kuntilanak akan pudar bila berhadapan dengan kedua pohon yang memang sangat dikeramatkan ini. Di samping itu, kuntilanak juga akan menyingkir apabila melihat benda-benda tajam. Karena itu, di sejumlah daerah Indonesia ada kepercayaan ibu hamil agar selalu membekali dirinya dengan sebuah gunting kecil ataupun pisau lipat. Hal ini salah satunya dimaksud agar tidak diganggu oleh kuntilanak. Kelemahan kuntilanak. Dalam banyak kepercayaan di berbagai daerah Indonesia, kelemahan kuntilanak ini terletak pada rambutnya yang panjang menjuntai hingga lutut. Konon di antara helai rambutnya yang panjang berantakan ini, maka ada sehelai rambut yang keras laksana kawat atau lidi. Syahdan, rambut yang akas atau keras ini adalah jimat kesaktian kuntilanak. Dengan sebab rambut aneh inilah, kuntilanak dapat terbang dan seketika menghilang dari pandangan mata. Nah, itulah misteri tentang kuntilanak. Mungkin sesuai dengan perkembangan zaman, jenis hantu yang satu ini memang sudah sangat jarang dijumpai. Para kuntilanak sepertinya sudah enggan untuk menampakkan wujudnya. Atau Anda sendiri ingin menjumpainya? Nantikan cerita kuntilanak berikutnya hanya di Bang Bro Alek Channel.